Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Gusaki dari jurusan Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata pelajaran Sistem Terdistribusi Berbasis Blockchain. Di sini saya membuat judul Hak Cipta Digital Berbasis Blockchain. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan konsensus proof of work. Buatkan dengan contoh kasus, setiap mahasiswa harus berbeda-beda dalam menerangkan kasusnya. Ini saya jawab berdasarkan judul saya. Di sini pengertian terlebih dahulu. Proof of work atau POW adalah mekanisme konsensus yang digunakan blockchain seperti Bitcoin. Pada sistem ini, para penambang atau miners harus memecahkan teka-teki matematis yang sangat sulit. Proses ini membutuhkan komputasi besar dan energi tinggi, tetapi memberikan keamanan tingkat tinggi untuk jaringan. Kaitannya dengan proyek saya adalah saat pengguna mengirim transaksi untuk menyimpan karya digitalnya, transaksi itu masuk ke mempool atau memory pool. Miner lalu bersaing memecahkan puzzle POW, di mana miner ini adalah yaitu komputer. Setelah miner berhasil menemukan solusi, miner berhak membuat blok baru dan transaksi dimasukkan ke dalam blok tersebut. Setelah blok ditambang, data karya tercatat permanen dan tidak dapat diubah. Analogi sederhananya yaitu ketika menyimpan karya, transaksi dikirim. Saat menunggu, miner sedang berlomba memecahkan puzzle, yaitu seperti kode hash. Miner yang menang, transaksi dimasukkan ke blok. Setelah blok selesai ditambang, data aman dan tidak dimanipulasi. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan smart contract dari judul saya ini, serta buatkan strukturnya. Saya akan menjawab, yaitu smart contract adalah program otomatis yang berjalan di blockchain, tidak dapat diubah, dan akan menjalankan perintah sesuai kode. Dalam smart contract yang digunakan di proyek saya ini, ada 2 fungsi penting. Yang pertama yaitu simpan karya, digunakan untuk menyimpan judul, nama pemilik, waktu penyimpanan, dasar, dan hashnya. Yang kedua ada get karya, untuk menampilkan daftar seluruh karya yang dimiliki oleh suatu alamat wallet. Smart contract ini berfungsi sebagai buku catatan yang aman dan transparan. Jadi begitu data masuk, tidak ada satu pihak pun yang dapat menghapus atau memodifikasinya, termasuk pembuat smart contract. Di sini berikut program bahasa Solidity-nya. Di sini strukturnya. Jadi setelah kita menulis judul yaitu hak cipta digital, yang kedua pemilik Muhammad Dafa Gusaki dan tanggal, kita klik transak. Setelah transak, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Hak cipta digital, judulnya Muhammad Dafa Gusaki pemilik, ini timestamp-nya. Timestamp ini karena ini menggunakan fee yang gratis, jadi tidak bisa manual seperti mencatat jam, menit, waktu, hanya tanggal. Itu pun saja hanya ditulis manual. Dan ini tanggalnya 1 Desember 2025 dan ini kode khasnya. Lalu jawaban nomor 3, di sini saya akan menjelaskan berikan contoh kasus untuk blockchain untuk bisnis. Di sini saya akan mengambil proyek saya dan tambahan satu lagi di bidang keuangan. Yang saya akan jelaskan di bidang saya yaitu hak cipta digital, yaitu dengan cara menyimpan bukti kepemilikan karya secara permanen di dalam jaringan.
Seorang musisi, penulis, fotografer, atau desainer dapat mengunggah metadatanya melalui smart contract. Lalu sistem akan menghasilkan hash unik yang langsung dicatat di blockchain. Hash tersebut menjadi bukti bahwa karya itu dibuat atau memiliki oleh kreator pada waktu tertentu. Karena data di blockchain bersifat transparan dan tidak bisa diubah, bukti ini sangat kuat digunakan untuk mencegah plagiarisme dan sengketa kepemilikan di masa depan. Yang kedua, dalam bidang finance ini memungkinkan perusahaan melakukan pembayaran internasional dengan cara yang jauh lebih cepat dan murah. Melalui jaringan blockchain, transaksi dapat dikirim langsung tanpa perlu bank perantara, sehingga prosesnya berlangsung hampir real time. Setiap transaksi yang dilakukan tercatat secara permanen dan transparan, membuat proses audit lebih mudah dan aman. Teknologi ini sangat tepat digunakan oleh perusahaan global, fintech atau bank, serta bisnis ekspor-impor yang membutuhkan efisiensi dalam transaksi lintas negara. Di sini ada hasil programnya. Kita ke ini strukturnya yang saya jelaskan tadi. Di sini saya kembangkan. Langsung kita compile saja. Nah, program jika sudah checklist, kita ke deploy atau run. Di sini karena untuk menggunakan versi terbaru 0,8 ke atas, di sini kita setting dulu ke remix VM-nya ke Paris atau London. Di sini juga ke advanced configuration. Di sini kita pilih Paris. Di sini alamat wallet. Maksud saya di sini ada berapa banyak wallet. Di sini kita dikasih 100 ETH atau Ethereum. Karena ininya belum berubah, maka kita compile lagi. Sudah berubah menjadi Paris, jadi kita deploy. Setelah keluar, ada deploy kontrak. Kita klik di sini. Kita simpan karya, kita isi seperti judul hak cipta digital, pemilik Dafagus, tanggal 1 Desember 2025. Kita transak. Setelah ada checklist di lognya, kita salin alamat yang di sini. Setelah tersalin, kita lanjutkan ke get data karya, masukkan addressnya, kita call, maka di sini tertulis. Di sini judul, ada pemilik, ada tanggal, dan mengeluarkan hashnya. Kalau di bawah ini get hash terakhir dan jumlah karya, ini karena di hak cipta digital tidak hanya satu profesi dan satu judul ataupun pemilik, jadi saya menambahkannya. Di sini kita masukkan saja alamat yang tadi. Ini kode hash terakhir karena baru satu karya. Di sini jumlah karyanya baru satu. Jadi jika ada dua karya, kita tulis lagi hak cipta digital 2. Walaupun namanya sama tidak apa-apa. Tanggal sama, kita transak, kita call. Nah, di sini ada dua judul. Judul hak cipta digital 1 dan hak cipta digital 2, pemilik Dafagus. Jadi tidak masalah. Tanggal sama 1 Desember.
Yang membedakan nanti di Unix, di kode Unixnya itu seperti jam, menit, waktu. Di sini hash karyanya ada dua, dipisahkan oleh koma. Ini. Nah, di sini hanya menampilkan kode hash terakhir, yaitu yang AEF belakangnya. Nah, ini sudah di struktur itu saya lebih simple aja, tapi menambahkan Unix time-nya aja. Jadi misalkan kita compile, di sini kita deploy, deploy, kita tulis judul hak cipta digital, itu milik Davagus, tanggal 1 Desember. Kita transak, kita get karya, kita masukkan alamat yang di atas. Nah, outputnya sama saja, yaitu judul, pemilik. Nah, di sini Unix time kita bisa copy paste saja. Judul, pemilik, waktu, timestamp-nya yaitu tanggal dan tahun 1 Desember 2025 dan kode hashnya. Di sini kita konversi saja Unix time-nya. Nah, di GMT ini waktu UTC, jika di Indonesia ini terutama waktu Indonesia Barat jam 11.23.48 PM. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Dava Busaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.